Diam, duduk. 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 Polisi berusaha meringkus puluhan orang yang berada di lokasi arena judi sabung ayam di Desa Karangrejo, Lampung Selatan, Lampung. Sayangnya polisi tidak mendapati aksi perjudian saat penggerebekan. Polisi kemudian membakar lokasi arena judi agar tidak digunakan kembali. Setelah kami cek ke sini, mungkin si pelaku sudah mengetahui kehadiran kami, sehingga situasi sudah tidak ada kegiatan. Namun langkah-langkah berikutnya, kami adakan pembakaran. Sejumlah barang bukti juga ikut disita untuk dibawa ke Mapolres Lampung. Dari Jati Agung, Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan. Korban lelangan bodong Relia Nur Anissa. Nah, banyak sekali ya guys. Video amatir ini menunjukkan sekelompok emak-emak menggeruduk rumah yang diduga milik Reila Nur Anissa, pemilik arisan bodong di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun, aksi mereka tidak mendapat respon karena pemilik rumah tidak diketahui keberadaannya. Mereka pun memutuskan untuk melaporkan kasus dugaan penipuan berkedok arisan online ini ke kantor Polresta Bandung. Ini teh bukan sebulan 2 bulan. Tadinya tidak akan melaporkan ke pihak berwajib karena nggak ada niat kebaikan di pihak si pelaku. Makanya kita semua datang ke sini. Ya mudah-mudahan cepat diproses ya. Soalnya bukan 1 juta, 2 juta, kurang lebih 2 M. Mereka mengklaim sebelumnya sudah pernah bermediasi dengan pemilik arisan yang berjanji akan mengembalikan. Namun pemilik arisan ini diduga kabur. Pihak kepolisian Polresta Bandung saat ini sedang menangani kasus ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Lagi-lagi terjadi penipuan bermodus arisan bodong. Gue heran, masih aja ada orang yang percaya dengan keuntungan kilat yang dijanjikan. Ingat, lu semua harus hati-hati. Lihat track recordnya dulu. Lihat apakah miliki izin untuk menghimpun dana. Investasikan uang lu di tempat-tempat terpercaya dan berizin. Jangan tergoda dengan iming-iming untung besar dan cepat. Nanti bukan untung, malah buntung yang lu dapat. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Tanggal 27 Mei lalu, gue dapat laporan pria bernama Dede Rudi. Dianiaya di kawasan Jatimulya, Depok. Sudah 3 bulan, tapi pelaku belum juga ditangkap. Polisi bilang masih ngumpulin bukti-bukti. Ini informasi lengkapnya. Dan 4 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 19 Februari, saya mengalami pengeroyokan sekelompok orang-orang bermotor di Depok. Jadi jam 11 malam itu saya lewat jalan Arido itu dipukuli oleh kelompok orang bermotor di Depok, tepatnya di Masjid At-Taqwa, Sukmajaya. Selama ini apa upaya hukum yang sudah Anda lakukan? Saya sudah buat laporan, visum, dan lain-lain, Mas. Saya ingin semua para pelaku pengeroyokan segera ditangkap agar tidak ada korban selanjutnya, semuanya. Inilah kawasan Jatimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Di tempat inilah Dede Rudi dianiaya oleh sekelompok orang tak dikenal pada 20 Februari lalu. Sudah 3 bulan bergulir, namun hingga kini pelaku belum juga terungkap. Menurut polisi, hingga kini penyidik Polres Metro Depok masih melakukan penyelidikan atas kasus penganiayaan yang menimpa Dede. Penyidik Polres Depok masih melakukan penyelidikan dan penyidikan kaitannya dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada di lapangan. Ya memang di sini ada sedikit kendala, ada sedikit kesulitan yang dialami oleh penyidik ya, kaitannya dengan minimnya saksi dan petunjuk terhadap
perkara ini. Ya, karena perlu kita ketahui apabila di malam hari di daerah GDC ya memang daerahnya begitu sepi dan gelap, sehingga penyidik agak kesulitan untuk mencari baik alat bukti maupun petunjuk. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang ada di lokasi kejadian. Sementara itu, CCTV yang merekam kejadian menurut polisi masih sulit untuk dianalisa. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Semoga kasus Dede Rudy segera mendapat titik terang. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari @aricahya12. Tolong Pak, dibersihkan kasus narkoba di Klender Kebon Singkong. Di sana sedang maraknya Pak. Anak buahnya banyak yang menyebar kemana-mana. Tolong antisipasinya Pak, sebelum semakin meluas. Laporan kedua dari @Andri Yuswin. Mohon izin Pak, tolong ditindak kasus debt kolektor bodong alias begal di Jakarta Timur dan daerah Pondok Ranggon Cibayur. Mohon diperketat patroli di daerah sana Pak, terutama di saat malam hari sampai subuh. Terima kasih. Dan selanjutnya laporan ketiga dari @devi.rosita. Pak, di Mota Tangerang, di kota Tangerang rawan kejahatan copet khususnya angkot. Yang menjadi korban sasaran mereka adalah penumpang wanita dan anak sekolah. Sekali beraksi biasanya para pencopet bertiga atau berempat yang berpura-pura menjadi penumpang angkot. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Ya, tadi dari informasi yang disampaikan Bang Ano, ini lagi-lagi ada yang terkait investasi bodong nih pemirsa nih. Memang kita harus berhati-hati ya dalam berinvestasi, apalagi ini uang kita, karena banyak sekali modus-modus investasi bodong yang entah itu dalam bentuk arisan, sembako, dan lain-lain yang menawarkan keuntungan berlipat-lipat ganda. Nah itu harus dicurigai tuh, bener nggak tuh nanti keluar seperti itu? Betul, karena yang namanya investasi itu resiko semakin tinggi, mungkin juga returnnya bisa jadi semakin tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang kita anggap keamanannya tidak terjamin, jangan coba-coba mendingan ya, jangan coba-coba, waspada, jangan tergoda dengan keuntungan besar yang menjanjikan gitu ya. Betul. Baiknya kita juga kalau berinvestasi itu di lembaga keuangan yang terpercaya, diawasi juga oleh pemerintah yang tabung sendiri, betul, atau yang punya investasi emas otoritas sendiri biar ketahuan, biar bisa ngatur sendiri. Ya kan, jadi nggak was-was sama orang lain gitu loh. Iya betul. Ya pemirsa, nih polisi terus mendalami penganiayaan di sebuah villa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ya, dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.